Tiamu, tiamu. Tiamo ya kayak Alfi gitu. Itu bahasa pertama ke Italia ngomong disuruh apa tuh teman-teman ada cewek itu Tiamo gitu. Kerjainnya sama itu Indrianto yang paling itu. Udah, tiamu itu. Tiamo. Selamat sore kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya bertemu dengan Nurul Huda, mantan pemain Primavera yang berlatih di Italia. Dulu sebenarnya sudah pernah, tapi ini edisinya berbeda. Kali ini kita bicara tentang perjalanan Nurul Huda bersama Primavera di Italia. Selamat sore Cak Huda. Ini nggak sore, malam gitu. Oh iya. Kenapa sore Cak Huda? Karena Sore itu main bola. Oh iya. Ngerti jawaban nih ngono sih. Kan semua rata-rata main bola kan sore. Kamu kan sore, pagi kan jarang kan. Jarang. Kalau di klub baru pagi ada. Nah itu jawaban nih ngerti ngono sih. Digojlok ya Pak Dewi. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, kita mau bicara tentang perjalanan Nurul Huda bersama Primavera dan kenangannya di Italia. Tapi sebelum sampai Italia, ceritanya Ben, bagaimana Cak bisa masuk Primavera itu? Ya awalnya masuk itu kan ada yang Primavera pertama sebenarnya kan dari Surabaya kan banyak yang dikirim, ternyata dari pihak Persebaya nggak diizinkan. Akhirnya yang diizinkan itu dari Gresik, itu termasuk almarhum Sulkan itu yang masuk untuk Primavera pertama. Baru Primavera pas itu pulang untuk Piala Asia, persiapan Piala Asia itu aku gabung pas di Jakarta. Jadi pas di Primavera pertama itu aku ikut Persibaya yang perserikatan itu. Perserikatan di situ ada Om Heli Maura, Mas Bangkit, itu aku yang termasuk paling muda. Nah di situ aku masuk suruh gabung di Primavera untuk persiapan Piala Asia di Jakarta. Oh, berarti yang edisi pertama itu sebenarnya ikut seleksi? Iya, ikut seleksi, tapi nggak boleh berangkat. Nggak boleh berangkat. Siapa aja waktu itu? Ya termasuk kalau Surabaya itu banyak. Tapi akhirnya yang untuk persiapan untuk Piala Asia itu saya Anang Ma'ruf sama Toto Arianto. Yang lolos saya sama Ma'ruf itu langsung masuk yang tim inti itu. Nah itu kan yang untuk habis dari yang persiapan Piala Asia itu banyak yang dicoret itu yang dari Italia. Kalau yang edisi pertama itu Sulkan ya? Iya Sulkan. Sulkan ini kalau mungkin teman-teman sekarang tahunya Dimas Derajat ya. Gitu. Dimas Derajat itu strikernya Persikabu Bogor, anak Gresik itu anaknya Cak Sulkan. Berarti itu baru edisi kedua ya? Nah, edisi kedua itu untuk persiapan apa? Ya itu kan di Italia yang pertama itu, terus sebenarnya untuk persiapan Piala Asia. Nah, terus Anda mungkin merasa apa tuh? Butuh apa tuh? Tambahan terus saya sama Ma'ruf itu gabung. Nah, itu waktu yang saya pernah dengar itu waktu Cak Huda gabung, itu kan gabung pertama di Sawangan ya? Sawangan. Di mesnya Pelita Jaya yang sekarang jadi markasnya Persija Jakarta. Ini Yopo peralihan ini gak usah dibahas. Bukan Pelita ya sekarang kan? Iya, bukan Pelita, dulu miliknya Pelita ya. Jadi gabung itu Cak Huda itu sebenarnya minder. Iya. Iya ya, pertama minder Bos. Itu kan teman-teman kan udah lama di Italia, terus mungkin kehidupannya apa tuh? Ya beda kan, dia udah 1 tahun di Italia, terus saya gabung, saya merasa minder dengan itu. Tapi di situ malah teman-teman malah minder sama saya. Versi Indrianto. Karena apa? Karena dia melihat muda kok ikut senior lah itu. Karena sebelum bergabung sudah masuk Persibaya senior ya. Senior itu. Edisi terakhir Perserikatan itu yang urutan 3 sama apa itu? Yang juara 3-nya itu menang sama Persija, tapi kalahnya sama PSMS. Itu edisi terakhir PSM bukan PSMS, PSM.
edisi terakhir Perserikatan itu menjadi catatan kemenangan terakhir Persebaya di Makassar ya. Nah, Yang sama pakai- apa tuh Pak Agil itu. Iya, Pak pakai Agil. Jersey warna kuning. ya. Kuning apa kuning apa hijau. Takutnya ada Persibaya dulu ada dua, hijau sama putih, kuning sama biru warnanya. Lah ketika akhirnya terus ke Italia, sing pertama terbayangkan apa Cak? Kayak, kan kita berangkat ke Italia, ya kagetnya pas sana kan semuanya kan serba bersih modern. Nah sebelumnya aku tinggal di Indonesia dengan waktu itu kan masih termasuk negara berkembang. Sana kan negara maju, semuanya jalannya rapi, mobilnya bagus-bagus, terus teratur, bersih. Tol itu lewat terowongan, itu yang bikin heran itu. Bosok lagene gumon. Itu proses adaptasinya gimana? Karena kan di Italia ya, saya bilang tadi negara yang maju, terus cuaca juga berbeda dengan Indonesia. Ya adaptasinya kan karena di situ kompleknya kan semua pemain Indonesia. Jadi teman-teman tuh bantu. Terus termasuk satu kamar kan, harusnya kan aku satu kamar sama Anang Maruf, tapi dirubah sama Gus Neti yang dia kan udah lama. Jadi ya adaptasinya sama teman tadi dibantu, terus dia mulai dari makanan, cuaca, akhirnya lama-lama ya kayak biasa gitu, malah apa tuh itu yang bikin kangen. Primavera waktu itu markasnya di Tafaroni. Di Tafaroni, ya. Ikut kalau bahasa Italianya distrik ya saya. Nah. Distriknya Genoa ya. Ya masih kalau dari Genoa masih jauh tuh. Masih jauh. Masih jauh tuh. Kan kayak dianggapnya Genoa itu kayak provinsi kan ya. Ya. Kayak Jawa Timur, kayak Surabaya gitu. Kita itu mungkin tinggalnya di Jember lah itu. Ya, gitu. Jadi lumayan jauh, tapi itu lewat tol terus kan. Di Genoa ke Tafaroni lewat tol. Terus jalannya yang sepi, terus lebar, terus teratur gitu. Jadi nggak ada macet-macet itu. Jadi adaptasinya terbantu teman. Nah, satu kamar sama Gus Nedi Adam. Bantu teman. Terus kalau masalah bahasa kita kan ada apa tuh, 1 minggu 2 classroom untuk bahasa, tapi kita kan lebih cepatnya kan praktek ke warga situ. Yang lebih cepat itu. Ngomong soal bahasa, masih ada yang nyendel nggak? Kita tes. Yang masih ono lah sisa-sisa nih tadi. Ya, komite Kiami itu. Artinya apa itu? Siapa nama kamu? Menjawab komite Kiami Nurul Huda. Sing rada doman apa ya? Komista Apa itu? Komista apa kabar? Terus kita nyampe tuh di sini. Kabar baik. Tiamu. Ya kayak love you gitu. Itu baca pertama ke Italia ngomong disuruh apa tuh, teman-teman ada cewek itu tiamu gitu. Yang kerjainnya sama itu Indrianto yang paling itu. Udah, tiamu itu. Tiamu. Kalau soal makanan, Cak? Makanannya kita apa ya? Ya jauh dari sini masalah gizi itu. Saya dulu sana naik 6 kilo karena apa? Karena dari makanan itu, bukan dari latihan. Latihannya tetap termasuk berat, tapi dari makanan itu. Tapi naik 6 kilo tapi badan tetap ringan. Oh, nggak kerasa gemuk ya? Enggak, gitu. Tapi tetap ringan gitu. Padahal 6 kilo akeh banget nih kenaikannya. Kan itu kan karena kita pas masih muda kan. Jadi nggak apa tuh, malah itu untuk apa ya, untuk meningkatkan ya stamina kita kan. Terus makanannya kan sangat bagus, kayak steak itu gedenya segini itu sendiri. Terus kayak kalau ayam 1 ekor itu untuk berdua, kalau ikan semua gitu. Dalam porsi jumbo-jumbo. Nah, terus kayak spaghetti, terus apa pizza itu ya gedenya segini. Itu Harus habis sendiri. itu malah kurang. Awalnya kita kan nggak habis, terus lama-lama kurang. Oh, iya. Semua anak-anak tuh, bukan aku ya, semua kalau habis dikasih makan itu kan satu-satu kita satu meja apa tuh bundar gitu kan. Selesai makan ampura itu tambah gitu. Semua itu. Awalnya waktu masih adaptasi awal nggak habis. Ya nggak habis, paling sedikit. Ini karena malu juga. Iya. Lama-lama ya kurang ya. Nah kalau
pola latihan ya udah di Italia itu kan, di Italia 1 tahun ya Nah, bersama dia 1 tahun lebih terus sama apa tuh Romano Matteo. ya di Italia sama Romano Matteo 1 tahun. Itu latihannya apa ya? Yang aku alami sana itu latihannya banyak pertahanannya. Terus itu kan menurut saya secara saya pribadi, kenapa banyak pertahanan? Karena melatih pertahanan kan susah, itu wajib, ya kan? Oh iya iya. Nah, kalau melatih menyerang kan semua pemain yang bertahannya bisa nyerang, kan alami itu natural. Tapi kalau dipaksa untuk bertahan yang susah. Mungkin itu yang apa tuh pas waktunya Romano Matteo itu kita diajarin bertahan. Nah itu kan apa ya materinya timnas Italia yang diajarin kita. Jadi latihannya bertahan tuh kan? Neng Italia ada doang yang latihan bertahan. Ada Sedo itu ya, kalau sekarang. Oh ya, sekarang bahasanya nah, Sedo. Jadi Sedo apa tuh 1, 2 sampai 11 itu. Kalau 1 kita geser kemana, 2 geser kemana itu tiap hari. begitu terus diulang-ulang. Diulang-ulang terus sampai apa? Kalau di Indonesia kan latihannya aneh-aneh kan, meskipun nggak berprestasi tapi latihannya aneh-aneh kan. Nah, waktu mungkin 1 minggu mungkin nggak jadi masalah ya, dalam artian nggak bosan, tapi lama-lama kan bosan. Tapi kan itu kan tiap Sabtu kan main, otomatis kan misalnya kemarin tandingan ada yang apa bocor dari itu ya diulang itu, terus tapi ya tetap materinya Sedo itu. Setiap hari begitu ya. Ada pemanasan Sedo terus materi lainnya. Tapi yang pertama Sedo pasti ada. Nah, jadi ulang-ulang, apalagi pelatihnya itu kan kalau kita salah sedikit wah marah-marah teman-teman. Jadi ketika pas, karena tim Primavera juga ikut kompetisi Primavera Ikut Primavera sana. Itu Italia. yang tahun kedua kita termasuk bagus prestasinya tanpa absen. Waktu itu nomor 1-nya Juventus. Tapi kita sama Juventus bisa ngalahin. Ya, termasuk situ ada Takina di Del Piero itu. Kita ngalahin dia. Yo karena ono Nurul Huda mau jadi enak. Sadurunge ono Nurul Huda kocar-kacir Itu kan awalnya kan mungkin teman-teman itu kan adaptasi awal itu kan. Nah, terus akhirnya belajar. Nah, itu baru kita bisa ngimbang di sana. Berarti satu angkatan sama Del Piero, Tacinardi ya. Tacinardi. Kalau Ya termasuk Genoa, ingat saya ada Vincenzo Montella. ya pokoknya ya apa ya termasuk Buffon itu. Totti. Totti mungkin itu. Pokoknya yang aku tak lihat itu dulu ada Del Piero, Tacinardi itu. Jadi latihannya Sedo ya, ketika habis pertandingan misalnya bocornya dari bek kanan, maka latihan Sedonya untuk Koreksi yang itu tadi, tapi tetap yang itu pakem pertamanya dilatih terus. Jadi kalau bola di sayap mana ini ya geser mana gitu, geser terus. gak bosan ya? Ya kita kan masih muda masih belajar. Oh iya. Hanya latihan Sedo. Nah ini jadi pelajaran buat pemain Indonesia kan. Soalnya kon latihan passing, mus gede kok latihan passing, padahal passingnya buruk. Sekarang tuh pengalaman kemarin kan pemain udah semua kan mulai dari apa tuh GSI terus Suratin terus Bayangkara Eva itu rata-rata suruh passing itu kurang apa tuh apa ya kayak asal-asalan. Padahal setelah Ronaldo udah pemain top itu tiap hari latihan passing biar mahir biar otomatis kan. Kalau otomatis kan berarti kan bahasanya kan mahir. Ya kan. Ini karena Cak udah sempat lihat Ronaldo Iya. sendiri ya, karena sempat ke Italia lagi kemarin. Yang 2018 kan 1 bulan di Itali karena bawa apa tuh GSI sudah juara nasional, akhirnya belajar ke sana satu bulan tuh kan. Yang lihat senior latihannya passing itu biar sampai mahir itu kan. Berarti waktu di Italia Primavera latihannya Sedo untuk bertahan itu. Istimewa ini. Itu kan di Italia 1 tahun ya? Ya. Terus habis itu ada pergantian kalau nggak salah. Ton Grip Itu ke Swiss ya? bukan Swedia. Oh Swedia ya? Ton Grip itu kan asistennya Erikson waktu itu. Itu kan untuk persiapan para Olimpik ganti pelatih akhirnya dibawa ke Swedia. Jadi 1 tahun di Italia, terus ke Di Swedia itu hampir 6 bulan. Ya, di Swedia itu. Istimewa rek lah genuri peneng Italia karo neng Swedia. Aja di Italia itu ya berlatih sepak bola, tapi apakah hari-harinya hanya
latihan sepak bola? Ya di waktu senggang misalnya kan kalau libur kan minggu kan pasti libur. Terus kadang-kadang lihat apa tuh Sampdoria senior kalau dia main home kita pasti nonton, pasti itu. Kalau pas tuan rumah. Tapi kalau pas away enggak. Terus ada kalanya 1 minggu pre total. Jadi pemain nggak boleh megang bola, nggak boleh mikirin bola, harus fresh. Itu dianjurkan sama pelatih sana. Jadi 1 minggu nggak boleh megang bola. 1 hari itu ya nggak boleh pegang bola? Bukan 1 hari ya, 1 minggu. 1 minggu? Iya. Nah, terus ngapain? Ya jalan-jalan. Kadang-kadang kita apa tuh waktunya mancing. Kalau mancing itu kan aku, Eko, Alek dulu suka mancing. Eko Purjianto ya, sama Alek Bulalu. Persis Solo sekarang, Alek Bulalu. Itu mah sukanya mancing. Mancingnya sana semuanya serba apa ada aturannya. Mancing harus ada SIM-nya, surat izin mancing. Terus ikannya harus apa? Harus ada ukurannya. Nah kita kan main apa anak-anak Indonesia, anak remaja ke sana, biasanya kehidupan sini dibawa ke sana. Jadi aslinya mancingnya ngawur, terus neng kono ada nih tetap ngawur nih. Ngawur. Jadi kalau orang sana kan ikan harus ukuran segini dibawa. Terus kalau anak Indonesia ukuran segini dibawa itu pun direnteng, dibawa ke jalan, akhirnya ketangkap polisi. Bukan ketangkap, ada polisi langsung lari ke gunung. Akhirnya ya itu apa? Kayak apa ya, takut-takutin itu. Yang ngajak lari ya Indianto. Indianto itu. Akhirnya dia apa? Karena benderanya polisi sana itu akhirnya datang ke hotel, negur ke Pak Danur Windu ya. Jadi kalau mancing jangan ini gitu aja. Tapi tetap aja mancing gitu kalau libur mancing gimana? Kan di daerah gunung tapi sungainya kan bening, jernih tapi kelihatan ikannya. Oh, istimewa ya. Ikan apa itu? Terus ada yang ikan trot itu yang dicari orang sana. Tapi anak-anak kan cari terus ikan trot kecil itu bawahnya. Itu akhirnya setelah hanya 3 orang, akhirnya semua mancing ya? Iya, ya nggak semua ya, paling ada berapa 10 orang itu ramai-ramai di sungai itu. Tapi sungainya kan jernih, dingin, kan kelihatan ikannya. Sampai siapa tuh? Pak Nguci, Pak Endang yang perlengkapan ikut juga itu pakai masak. Oh ya. Di luar itu kan ini ada hari bebas sepak bola 1 minggu. Selain mancing, aktivitas di luar itu ya jalan-jalan ke mana? Ke Roma, ke Kolosium, ke apa itu ke pizza atau ke Vatikan itu anak-anak. Tapi itu kan rombongan. Itu kan nggak 1 minggu, hampir 2 minggu tuh rekreasinya ke sana, ke hotel sini, terus ya pokoknya muter-muter tuh tempat rekreasi itu. Itu kadang-kadang itu kan sama pelatih Itali kan nggak boleh latihan. Itu pun sama Pak Danur. Sendiri. Suruh nambah. Iya, bener. Pada waktunya represi sama Danur suruh latihan muter lari dulu. Padahal sama Romano Mati suruh bebas fresh. Itu kan kalau libur itu boleh dikatakan libur reguler ya, kayak libur semester gitu. Nah, kayak ada kan kalau putaran pertama, putaran kedua itu di antara putaran pertama, putaran kedua itu kan ada libur itu harus fresh itu. Nah kalau dalam seminggu ini pasti ada liburnya, ada libur 1 hari. Kita kan jalan ke kota apa Sestri apa tiap hari itu beli apa toko-toko Larangsan kan murah-murah, terus toko parfum itu kan murah-murah sana, terus asli semua. Itu sepatu bola 20.000 dapat ori dulu pas waktunya diskon tuh kan. Apa diskon? Diskon. Diskon itu kan semua benar-benar diskon, bukan harganya dinaikin. Jadi memang harganya misalnya 100.000 di waktunya cuma berapa minggu itu ya waktunya diskon. Kalau nggak ada diskon udah normal lagi ya. Jadi kegiatannya sehari-harinya berlatih, tapi ketika waktu senggang dimanfaatkan untuk mancing. Kalau ada kesempatan ke kota jalan-jalan. Sosialisasi sama warga situ kan anak-anak Indonesia sama orang situ kan kayaknya direspekin gitu. Jadi terus kebiasaan anak Indonesia kan kalau ada orang tahu kan pasti nyapa. Orang sana seneng sekali sama anak-anak itu. Pasti diajak ke rumahnya, disuruh makan. Nah ini umur kan masih muda ya, transisi dari remaja ke muda. Anak-anak Indonesia ramah katanya Cak Huda.
Cewek yo bisa ini. Ya. Reno. Ya kita apa ya, waktu aku pengalaman sendiri datang langsung kenal itu ya, terus dikerjain sama Agusnet ya, dan terus Tiamo ini langsung malam Malam boy. ya gitu ya, cium-cium gitu. Sampai ketahuan berdanur gitu. Wah ini pasti kan anak-anak muda ya. Sana ceweknya kan apa ya, memang sama supaya kita ya, tapi sama ini sama ini. Belajar ya? Nah, itu kan, nah, dengan kenal itu kan akhirnya bahasanya kan cepet gampang. Nah, kalau balik soal latihan Cak, kalau di Indonesia dulu di Indonesia dulu itu kan latihannya itu kan mempeng sekali kan. Tim itu bisa Persebaya atau Persib atau Persija atau Petro dulu itu setahu saya. Dulu saya juga ketika liputan juga di tahun-tahun sebelum 2010 lah ya, itu latihannya kan sehari dua kali, bahkan ada yang bisa latihan sampai sehari 3 kali. Kalau di Italia, Kalau sana yang Primavera Alam itu 1 hari 1 kali, itu pun jam 11. Kenapa ambil itu? Karena apa ya? Karena sana kan dingin, pagi kan pasti dingin, berembun, berkabut, sore ya buru itu ya, latihannya satu kali itu ya. Itu kan tapi maksimal. Tapi kalau sore bisa cerah ya anak-anak nambah sendiri. Nah itu selain berlatih karena tim Primavera juga ikut kompetisi Primavera ya, itu berarti keliling Italia? Iya keliling. Kadang kita home, ya kayak Serie A itu. Kan Serie A itu kalau ya sama itu kan habis Primavera terus masuk senior. Iya. Ya untuk ngikutin senior. Cuma Indonesia dulu kan nggak cuma atas nama sendiri. Kalau kayak Juventus, Sampdoria, kalau Sampdoria sana itu kan ngikut terus nempel. Oh iya. Kalau kita kan Indonesia kan itu apa? Punya jadwal sendiri. Selama di Italia ini ya dari teman-teman itu pasti waktu di Italia kan menemukan idola, ketemu idola. Ada nggak waktu itu? Pas di Itali, pas Sampdoria kan pas timnya bagus tuh. Oh iya. Kulit Mancini. Ya. Banyak apa? David Platt ya. David Platt. Terus Lombardo. Pagliuca. Oh iya. Mihajlovic. Ya, Sinisa Mihajlovic. Main terus Sensi ini nasional semua kan, Evani. Itu kan semua timnas semua. Pas bagus-bagusnya Sampdoria itu. Itu kita kan, nah terus kita ngidolakan dia, terus kada apa sekali kita uji coba sama yang pemain tersebut. Kalah 9-0. Sama yang pemain itu ada Gullit juga. Iya, Gullit kan, David Platt. Ingat saya kan Lombardo yang kota itu, Mancini strikernya. Gelandangnya Evani, terus apa Berkowut, terus Oh, iya. apa yang tendang kirinya yang kemarin meninggal. Ya, Sinisa Mihajlovic gitu. Bagus semua tuh. Di Italia sudah sangat lama. Apa maksudnya sudah berjarak lama pulang dari Italia? Apa selama di Italia kenangan yang sulit terlupakan apa? Ya, kenangan sana apa ya? Termasuk pengalaman kan itu. Pengalaman. Kan nggak mungkin pengalaman itu 2 kali. Itu kan ada yang pemain yang misalnya dipanggil terus nggak mau, artinya nggak bisa untuk cerita sekarang. Kalau ini kan aku bisa cerita. Anak-anak pemain tersebut nggak bisa cerita yang apa di Italia gimana kan nggak bisa. Kalau kan itu yang buat bisa apa ya, dibagi-bagi ke adik-adik itu. Di Italia kayak gini kan. Itu termasuk pelajaran yang bagus, terus termasuk gizinya itu. Iya. Terus kemarin yang 2018 ke sana itu kita nggak ngalami, cuma adik-adik itu yang belajar sana. Oh iya. Ini Primavera ini satu angkatan sama Kurniawan Dwi Yulianto, Indrianto.
Yayan Tumena, Eko Purjanto, Kurnia Sandi, Anang Makrum. Bersama mereka sekarang kan rata-rata sudah di staf pelatih. Komunikasi masih jalan. Kita kan punya grup, di grup WA itu Primavera Variety semua, ada berita apa pasti di-share. Itu ada Yeyen, ada Bima, ada materi apa pasti di-share, ada Nova itu pasti di-share. Kan Nova ada materi dari apa tuh? Dari Sintayong di-share kan. Gitu. Komunikasi jalan dan malah tukar ilmu ya. Tukar ilmu. Kalau kita punya pendidikan gitu, sana ada masukan, nah kita kan bisa ambil sisi positifnya, bukan niru sana, tapi kita kan punya karakter sendiri. Nah kita kan sama, kita latihan muda, punya karakter sendiri. Gitu. Bukan berarti sana nggak bagus, tapi kita cari sana ada yang bagus tampil. Gitu. Jadi masih sering sharing, apalagi Yeyen sekarang di instruktur kepelatihan Nova Arianto yang berarti ada di timnas, Terus Bima timnas 16 ya, sama Indrianto ya. Kan semua kan pasti ada materi di share. Tetap sharing ya. Sharing terus. Nah, terus terkenalnya kan Primavera kan anak-anaknya kan nggak ada yang sok gitu kan. Iya. Itu memang ada pelajaran tersendiri nggak ada? Nggak tahu, kita pulang itu kayak nggak ada yang sok gini nggak ada. Iya. Lihat anak itu mulai Kurniawan, Bima, Indrianto, Eko, nggak ada yang sok itu kan. Ya, Padahal secara nama gede banget kan. Semua kan pulang kayak biasa gitu. Itu kan banyak apa info dari si A si anak Primavera nggak ada yang sok gitu lah. Itu ya enggak, itu ada pelajarannya enggak di waktu di Italia Ya, untuk tetap membumi tetap bahwa ojo sombong ya ada nggak? nggak ada. Memang dulu kan karakternya nggak apa ya. Di antara banyak itu nggak ada yang sok-sokan gitu memang. Akhirnya ke bawah pulang. Nah ini menarik nih cerita Cauda Nurul Huda si gondrong dari Klagen. Wis gak gondrong mana? Cerita tentang kenangan bersama Primavera di Italia. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Ya semoga obrolan bareng Cauda ini bisa bisa ada banyak pelajaran lah yang bisa dipetik buat terutama adik-adik pemain muda, karena tadi seperti Cak udah bilang 1 tahun di Italia hanya latihan bertahan, sidu geser. Nah, kalau sekarang disuruh latihan passing ya dinikmati. Harus dilakukan setelah Ronaldo udah top mahir itu masih dilakukan passing, padahal dia udah termasuk udah mahir kan. Iya. Kadang pemain kita kan baru bisa passing nyampe udah merasa bisa. Nah, itu pelajaran penting dari obrolan bersama Cak Uda. Itu dulu kawan-kawan. Nanti kita bertemu lagi dalam obrolan bola hanya di Oma Barbal. Selamat sore, Selamat sore, selamat malam nih. Selamat sore.